wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi Saroh dari KB TK Dirosatul Aulad Jamaatul Ikhwan Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Masih semangat, hebat semuanya. Alhamdulillah, gak terasa juga kita sudah memasuki di akhir bulan Ramadan. Insya Allah di Jumat ini kita sudah memasuki hari yang ke-28. Udah itu ya, sudah mendekati dengan Hari Raya Idul Fitri. Senang tidak? Kita sudah berpuasa selama 28 hari. Insya Allah tinggal 2 hari lagi kita akan merayakan hari kemenangan. Gimana perasaannya? Senang atau sedih? Iya, sedih ya, karena bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah dan ampunan sudah akan meninggalkan kita. Tapi di sisi yang lain kita senang banget, bahagia banget, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Syawal atau biasa dikenal dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di Hari Raya Idul Fitri atau sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Islam ada kewajibannya loh. Kewajibannya apa? Simak ya penjelasan Bu Umi berikut ini. Nah, teman-teman, di sini Bu Umi mau membawakan atau sedikit menjelaskan apa sih kewajiban kita di akhir atau di penghujung Ramadan ini. Yang pertama, kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, kita harus membayar zakat fitrah. Zakat fitrah bisa disebut dengan zakat nafsun. Nah, zakat nafsun. Apa sih syaratnya untuk bayar zakat fitrah? Zakat fitrah syaratnya ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, masih hidup. Masih hidup. Jadi kalau orang yang sudah meninggal tidak diwajibkan bayar zakat. Yang ketiga yaitu punya kelebihan makanan. Ini poin yang pertama dari zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu mengeluarkan harta dan dibagikan kepada fakir miskin atau orang yang berhak menerima. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa kita, untuk mensucikan diri kita, dan ini merupakan syarat diterimanya puasa kita. Syaratnya tadi nih, beragama Islam, masih hidup, dan punya kelebihan makanan. Yang kedua, tujuannya. Nah, tujuannya tadi sudah dikatakan Bu Umi, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa atau mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Kemarin waktu puasa mungkin ada hati kita yang masih ada rasa iri, rasa dengki, marah. Itu kita sucikan dengan zakat fitrah. Berupa apa toh zakat fitrah itu? Berupa makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokok itu apa Bu Umi? Makanan pokok itu makanan yang kita makan sehari-hari. Sebagai orang Indonesia ada makanan pokoknya berupa nasi, ada yang berupa gandum, ada yang berupa jagung, ada juga yang berupa sagu. Nah, kalau kita orang Jawa dan kebanyakan dari rakyat Indonesia, makanan pokoknya adalah beras. Jadi kita makan
si. Nah terus apa kita kasih beras satu gini toh? Enggak, no. Ada takarannya, ada besarannya. Berapa kilo? Itu adalah 2,5 kilo atau 3,1 liter. Nah, terus Bumi, kapan bayarnya? Bayarnya itu bisa di awal Ramadan. Awal sampai akhir Ramadan. Terus ada yang bilang di akhir Ramadan. Dan yang ketiga adalah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Ini adalah waktu pembayarannya. Terus dibayarkan di mana Bu Umi? Bisa di masjid atau di panitia zakat yang ada di masjid boleh, ada di badan amil zakat Basnas itu juga boleh. Di sekolah pun juga boleh. Mungkin ada di lembaga-lembaga sekolah yang menerima zakat. Terus siapa penerimanya? Bukan waktunya di sini ya. Penerimanya ada 8 asnaf atau golongan. Siapa dia? Yang pertama adalah fakir. Apa sih fakir? Fakir itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya kerja. Gak punya harta, gak punya kerja, jadi gak punya duit, gak punya gaji. Itu namanya fakir, boleh mendapatkan zakat fitrah. Yang kedua, miskin. Miskin itu punya kerja, tapi punya gaji, tapi belum bisa mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, amil. Amil itu adalah panitia zakat. Yang keempat, ghorim. Ghorim itu orang yang banyak hutang. Yang kelima, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam, jadi keimanannya masih perlu dimotivasi terus. Yang keenam adalah budak. Budak itu orang yang belum merdeka, jadi harus dimerdekakan dulu. Yang nomor 7, musafir. Musafir itu orang yang dalam perjalanan. Dan yang ke-8 adalah sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kita sudah membersihkan jiwa dan harta kita. Tibalah kita untuk merayakan hari kemenangan. Biasanya ditandai dengan apa sih? Kalau di akhir Ramadan itu ada suaranya itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Apa ya itu namanya? Iya, takbir. Nah, biasanya malamnya banyak sekali anak-anak, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu itu melaksanakan takbiran. Ada yang dengan berjalan kaki keliling kampung. Ada lagi yang naik motor, pawai. Ada juga yang naik mobil sambil bawa drum. Itu mengagungkan nama Allah. Berarti kita sudah menang melawan hawa nafsu kita. Nah, paginya, tapi kita nggak boleh di saat takbiran itu boboknya nggak boleh malam-malam loh ya. Kenapa sih? Karena besok pagi kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat yang menuju ke
nangan, mensucikan kita. Apa sih sunahnya sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, yang pertama kita harus mandi. Masa sih mau sholat Idul Fitri kita nggak mandi? Kan biar badannya seger. Yang kedua, pakai wangi-wangian. Nah, mandi ini juga pakai wangian biar harum. Tadi malamnya sudah memperbanyak takbir ya. Terus yang ketiga, menggunakan pakaian yang terbaik. Terbaik di sini tidak harus baru. Tidak harus baru. Juga tidak harus mahal. No. Yang terbaik di sini adalah pakaian yang suci, yang bersih, yang bisa dipakai untuk sholat. Yang ketiga yaitu kita makan dan minum terlebih dahulu. Makan dan minum terlebih dahulu. Itu berarti kita sudah tidak puasa Ramadan.